Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Juniati. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi dan balas jasa. Yang pertama itu ada kompensasi. Kompensasi itu ialah imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang berupa uang atau bukan uang untuk karyawan atas kerja mereka. Atau bisa juga berarti bahwa kompensasi adalah salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM, karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif dalam hubungan kerja. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, dan sebagainya. Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerja. Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan dan akan lebih banyak pula peluang untuk memilih karyawan yang terbaik. Dengan sistem yang baik akan dicapai tujuan, antara lain tujuan kompensasi itu diberikan. Tujuan adalah yang pertama itu ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi terjalinlah kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Yang kedua itu ada kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dan jabatannya. Yang ketiga ada pengadaan efektif. Jika kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang selanjutnya ada motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Selanjutnya ada stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Selanjutnya ada disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan itu semakin baik. Yang selanjutnya ada pengaruh serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan karyawan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Selanjutnya ada pengaruh pemerintah. Jika kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi. Yang selanjutnya ada upah. Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian mereka atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa atau yang telah atau akan dilakukan. Ada beberapa tujuan dari upah yang perlu diperhatikan menurut Edi Sutrisno tahun 2009, diantaranya yang pertama adalah menghargai prestasi kerja, kemudian ada menjamin keadilan, yang selanjutnya ada mempertahankan karyawan, selanjutnya ada memperoleh karyawan yang bermutu, dan pengendalian biaya. Setelah upah, selanjutnya ada gaji. Gaji adalah sejumlah uang yang diterima oleh tenaga-tenaga manajerial dan tata usaha atas sumbangan jasanya yang menerima uang dengan jumlah tetap berdasarkan tarif bulanan atau itu menurut Marianus Subianto. Terdapat beberapa fungsi gaji, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian gaji yang cukup baik akan mendorong para karyawan yang berprestasi baik dan akan lebih mendorong para karyawan untuk bekerja lebih ke arah pekerjaan yang produktif. Selanjutnya, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif.
Fungsi yang ketiga adalah mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Setelah gaji kemudian ada insentif. Menurut Murwansyah, insentif adalah uang dan atau barang yang diberikan kepada karyawan di luar gaji atau upah pokok berdasarkan kinerja individu atau organisasi. Tujuan intensif menurut ahli manajemen sumber daya manusia itu adalah untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, yaitu yang diantaranya itu yang pertama bagi perusahaan. Fungsinya yang pertama itu mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan itu bisa mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang ditunjukkan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi. Yang selanjutnya itu meningkatkan produktivitas perusahaan, yang berarti hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu dan penjualan yang meningkat. Yang kedua itu ada bagi pegawai. Fungsinya itu yang pertama meningkatkan standar kehidupannya dengan diterimanya pembayaran di luar gaji pokok. Yang kedua ada meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga mendorong mereka untuk berprestasi lebih baik. Sekian sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.